Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang sholih-sholihah. Untuk hari ini pelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita sudah masuk kepada bab 2, yaitu kita akan mempelajari tentang senangnya belajar surat An-Nasr. Nah, apa saja sih isinya nanti? Yang pertama, isinya nanti kita akan mempelajari tentang membaca kalimat dalam surat An-Nasr. Kemudian kalau sudah lancar dalam membacanya, nanti kita akan berlanjut kepada cara menghafalkannya. Yang selanjutnya setelah hafal, nanti kita akan latihan menulis kalimat dalam surat An-Nasr. Dan yang terakhir yaitu pesan surat An-Nasr. Nah, seperti itu. Nah, untuk kali ini sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad radiyantu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai permulaan yang harus kita pahami terlebih dahulu ialah kitab suci umat muslim adalah kitab suci Al-Quran. Nah, Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Jadi di agama Allah yang dulu sebelum adanya Islam, Allah sudah menurunkan tiga kitab suci. Dan yang terakhir atau yang keempat dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Jadi Allah mengutus malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam Al-Quran itu terdapat 30 juz. Juz itu bagian. Jadi ada juz 1 sampai ke juz 30 dan terdiri dari 114 surat. Nah, pada juz 30 terdapat surat-surat pendek. Salah satunya adalah surat An-Nasr. Jadi di 30 itu terdapat banyak sekali surat-surat pendek. Kalau kalian buka ya yang di juz 30 bagian akhir itu pasti banyak sekali terdapat surat-surat pendek. Nah, salah satunya adalah surat An-Nasr. Nah, surat An-Nasr adalah surat ke-110 dalam mushaf Al-Quran. Jadi dari 114 ini total semuanya, surat An-Nasr adalah surat ke-110. Nah, kemudian bagaimana sih surat An-Nasr itu? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, membaca kalimat dalam surat An-Nasr. Nah, langsung saja nanti kita latihan membacanya ya. Nah, di sini ada juga dalam versi Indonesianya. Ya, kita varian contohkan, nanti kalian tirukan semuanya di rumah ya, bersama-sama. Jadi, caranya biar kita mudah itu bagaimana? Kita harus mau membacanya terus-menerus, kita harus mau mempraktekannya, ya, digunakan, dibaca saat sholat dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Begitu cara membacanya yang benar. harus sesuai makhrajnya, makhrijul huruf, keluarnya huruf harus bagus,
Nah, caranya bagaimana? Tadi sudah Pak Rian contohkan, kalian tinggal mengulanginya ya. Kalau misalkan lupa, ini tajwidnya seperti apa, panjang pendeknya seperti apa. Tadi seperti Pak Rian ya dicontohkan. Nah, selanjutnya, menghafal surat An-Nasr. Nah, kalau tadi kalian sudah membaca berulang-ulang, cara bacanya seperti apa? Nanti kalau lupa tinggal diputar lagi videonya. Sekarang menghafalkannya. Nah, kalau Pak Rian biasanya cara menghafalkannya. Nah, jika bacaan surat An-Nasr sudah lancar, nah, yuk kita coba menghafalkan. Gimana sih caranya? Menghafal itu caranya kalau yang mudah yang Pak Rian lakukan dan banyak umum orang lakukan itu dengan cara mengulang-ulang. Jadi kita baca dulu berulang-ulang, setelah bacaannya lancar, nanti kita baru menghafalkannya. Ya, caranya dengan mengulang-ulang. Nah, apanya yang diulang-ulang? Ya, menghafalkan dilakukan ayat demi ayat. Ayatnya yang kita baca secara berulang-ulang. Nanti kita baca berulang-ulang terus menerus, nanti lama-lama hafal. Jadi jangan dipaksakan, tapi kita baca berulang-ulang dengan ikhlas, dengan sabar, dengan tenang, insya Allah nanti gampang menghafalkannya. Nah, kalau metode yang dilakukan secara berulang-ulang ayat demi ayat disebut metode tadzkirah. Tadzkirah itu ya ini dilakukan berulang-ulang ayat demi ayat. Nah, setelah berulang-ulang kalian baca ayat demi ayat, setelah apa nanti, nah kita cobalah ya dari mulai ayat per ayat pertama dan seterusnya. Jadi jangan langsung kalian hafal ketiga ayat kalau susah aja. Tetapi semua orang itu punya caranya masing-masing untuk menghafalkan. Jadi tergantung kalian yang mudah yang mana. Nah, kalau merasa kesulitan minta bantuan orang tua, saudara atau temanmu. Ya, semuanya bisa membantu, siapapun itu yang bisa membantu. Untuk apa? Jadi untuk meminta mereka menyimak hafalan kalian. Kalau kalian merasa sudah hafal, disuruh nih orang tua, saudara atau siapapun untuk menyimak hafalanmu. Sudah benar atau belum? Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita langsung ke intinya, yaitu tentang pesan surat An-Nasr. Jadi kalau nanti kita sudah sudah bisa menghafalkannya ya, kita sudah bisa membacanya dengan baik. Nah, sekarang adalah pesan surat An-Nasr. Jadi yang pertama, ya Pak Rian ulangi lagi, pesannya itu apa sih surat An-Nasr ini? Dan surat An-Nasr itu isinya loh untuk apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat pertama artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Idza jaa, apabila telah datang, nasrullahi, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Itu kalimat demi kalimat. Idza jaa, apabila telah datang, nasrullahi, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Lanjut ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Nah, wa ra'aitan nasa, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong yadkhuluna fi dinillah. Ya, yadkhuluna fi dinillah. Nah, masuk agama Allah. Nah, afwaja semuanya. Nah, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Dan yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Maka fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan memohon ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Surat An-Nasr
surat ke-110 ayat 1 sampai 3. Nah, itulah artinya. Ya, arti dari surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Nah, selanjutnya yang kita pelajari adalah pesannya. Apa saja sih yang dititipkan Allah dalam surat itu? Yang pertama harus kita pahami bahwa surat An-Nasr dari segi urutannya dalam mushaf merupakan surat yang keberapa tadi? 110. Nah, surat An-Nasr itu sendiri artinya adalah pertolongan. Ingat, An-Nasr artinya adalah pertolongan. Nah, pertolongan ini, kata An-Nasr itu diambil dari mana? Kata An-Nasr itu diambil dari kata ayat pertama, yaitu idza jaa nasrullahi an-nasr. Ini artinya pertolongan, diambil dari ayat pertama. Kemudian surat An-Nasr itu turun setelah surat At-Taubah. Nah, harus diingat, surat An-Nasr turun setelah surat At-Taubah. Kemudian surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat dan termasuk golongan surat Madaniyah. Ingat, termasuk golongan surat Madaniyah. Nah, surat Madaniyah itu maksudnya bagaimana golongan surat Madaniyah? Jadi surat Madaniyah yaitu surat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, jadi ayat ini turun setelah Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, tetapi walaupun ini tergolong surat Madaniyah, ya harus kalian ingat surat An-Nasr ini tetap diturunkan di kota Makkah. Nah, jadi walaupun ini tergolong surat Madaniyah, tetapi bukan berarti surat An-Nasr ini turun di kota Madinah, tetapi surat An-Nasr turunnya tetap di kota Makkah. Nah, namun golongannya termasuk golongan surat Madaniyah. Begitu ya, bisa dimengerti. Selanjutnya, nah, dari surat ini sendiri itu menceritakan tentang kemenangan Nabi Muhammad SAW dari kaum Quraisy tanpa perlawanan. Jadi kaum Quraisy itu kalah ya, umat Islam menang tanpa perlawanan sama sekali. Nah, dan juga maka dari itu kaum Quraisy berbondong-bondong masuk Islam, masuk agama Allah. Nah, mereka bertasbih kepada Allah dan memohon ampun atas segala dosa-dosanya kepada Allah. Nah, makanya tadi ada fasabbih. Nah, fasabbih. Nah, maka bertasbihlah hamdi rabbika wastaghfir. Nah, dan memohon ampunlah segala dosa kalian dan wastaghfir, dan memohon ampunlah, istighfar. Nah, dan surat ini itu menerangkan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa pertolongan akan datang dan Islam akan mendapatkan kemenangan. Nah, itu ini surat ini salah satunya adalah untuk menerangkan janji Allah bahwa Islam akan menang. Pertolongan Allah pasti datang dan memang pertolongan Allah datang dan akhirnya Islam mendapatkan kemenangan. Surat ini juga bertujuan untuk menghibur hati Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman yang sudah lama berjuang dan berdakwah. Nah, karena apa kok disebut surah untuk menghibur? Karena kaum Quraisy mengalah tanpa perlawanan, kalah tanpa perlawanan. Nah, itu juga sebagai pelipur hati Rasulullah dan juga orang-orang yang sudah lama berjuang dan berdakwah dalam Islam. Begitu. Nah, dan intisarinya surat ini berisi perintah untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala saat terjadi peristiwa yang menggembirakan. Nah, saat peristiwa menggembirakan kita disuruh untuk bertasbih di dalam surat ini, surat An-Nasr. Nah, maka dari itu kesimpulannya, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu saat bersedih maupun gembira. Jadi kita harus tetap ingat kepada Allah saat kita gembira maupun bersedih. Jangan sampai kita lalai terhadap kegembiraan kemudian kita lupa untuk beristighfar, kita berlupa untuk memohon ampun kepada Allah. Karena Tuhan yang wajib kita sembah hanyalah Allah. Kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Nah, maka dari itu kita mesti beristighfar setiap waktu. Nah, jangan sampai lupa ya beristighfar setiap waktu untuk kesedihan dan juga kegembiraan kita, agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Demikianlah pelajaran untuk hari ini, cukup dipelajari dulu saja, dan semoga apa yang kalian sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah kata dari Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.